Halo chess lover semua, apa kabar hari ini? Saya berharap chess lover dimanapun berada, kabarnya hari ini tetap sehat-sehat saja, baik-baik saja, dan selalu dalam keadaan sukacita dan damai sejahtera. Amin. Ya, saya sekedar mengingatkan untuk tetap menjaga kesehatan dan juga untuk tetap melaksanakan prokes 5M karena masa pandemi COVID-19 masih berlangsung. Baik, kita tetap akan membahas topik yang sama seputar catur, dan kali ini kita akan membahas kejuaraan catur dunia yang berlangsung di Rusia. Ya, pembahasan kita kali ini di mana peringkat 2 dunia Grandmaster Caruana Fabiano akhirnya kandas di ronde ketiga atau di putaran ketiga, dikalahkan oleh Rinat Jumbabayev dari Kazakhstan, Grandmaster Kazakhstan. Ya, jadi di sini Caruana Fabiano peringkat 2 dunia, elo ratingnya 2820, sementara Rinat Jumbabayev Grandmaster Kazakhstan elo ratingnya 2637, peringkat 66 berdasarkan rating FIDE ya. Nah, bagaimana hal tersebut bisa terjadi dan Caruana Fabiano harus gugur di ronde ketiga atau di putaran ketiga? Baik, selanjutnya kita akan melihat pertandingan kedua Grandmaster ini ya. Di sini Caruana Fabiano berkesempatan untuk memegang buah putih, sementara Rinat memegang buah hitam. Baik, kita mulai saja chess lovers sekalian. Ya, putih mulai melangkah dengan pembukaan Inggris yaitu C4, dilayani oleh hitam yaitu E6, dan putih kembali mengembangkan permainan dengan kuda ke C3. Selanjutnya hitam melakukan bidak ke D5 dan putih bidak ke D4, dijawab oleh hitam kuda ke F6. Baik, selanjutnya putih memakan bidak D5, bidak hitam di D5, dan dibalas oleh hitam ya, memakan pion di D5. Selanjutnya putih mengembangkan permainan dengan mengancam kuda gajah ke G5 dan dibalas oleh hitam menjalankan kuda ke pion ke C6. Selanjutnya putih coba mengembangkan permainan menteri ke C2. Selanjutnya hitam mengamankan posisi kuda dari ancaman gajah putih. Jadi gajah hitam ke E7, putih menjalankan pion ke E3. Selanjutnya hitam coba membackup kuda hitam dengan menjalankan kuda ke D7, dan putih mengembangkan permainan gajah ke D3. Selanjutnya hitam menjalankan kuda ke H5, putih memakan gajah hitam ya. Jadi pertukaran gajah terjadi di sini. Jadi putih memakan gajah hitam di E7.
dan menteri memakan gajah putih. Menteri kali E7, dan putih mengembangkan permainan melalui kuda, bergerak ke E2, dan selanjutnya dijawab oleh hitam dengan pion G6 atau bidak ke G6. Putih melakukan blokade pendek, dan hitam juga melakukan hal yang sama, melakukan blokade pendek. Selanjutnya putih menjalankan benteng ke E1, dijawab oleh hitam dengan kuda ke F6. Selanjutnya putih menjalankan kuda ke C1, dan selanjutnya hitam coba mengembangkan permainan dengan mensiagakan gajah hitam, gajah hitam ke E6, dan selanjutnya putih menjawab dengan pion ke F3. Selanjutnya hitam pion ke B6, dan putih menjalankan menteri ke F2. Selanjutnya hitam coba mengajak pertukaran pion dengan memajukan pion ke C5, dan di sini putih coba mengembangkan permainan menteri dengan menjalankan menteri ke H4. Ya, di sini bisa kita lihat bagaimana putih berusaha untuk menekan pertahanan hitam dengan keberadaan menteri di H4. Bisa kita lihat ya, jadi di sini berusaha untuk menekan menteri putih, berusaha untuk masuk ke pertahanan hitam ya, bisa kita lihat. Nah, selanjutnya untuk menjawab ini semua, hitam menjalankan menteri ke D8, dan putih mengancam kuda melalui pion ke G4 ya. Dan selanjutnya di sini dijawab oleh hitam dengan melarikan atau menyelamatkan kuda dari ancaman pion, yaitu kuda ke G7. Putih menjalankan kuda ke E2. Hitam menggeser benteng ke B8, dan putih pion ke A4. Selanjutnya hitam coba mengancam gajah putih melalui pion ke C4, dan selanjutnya putih mengamankan posisi gajah ke C2. Selanjutnya hitam menjalankan pion ke A6. Putih kuda ke F4. Nah, kembali lagi di sini coba putih memberikan tekanan ya ke pertahanan hitam dengan keberadaan kuda, menambah amunisi ataupun kekuatan untuk menekan pertahanan hitam di sini. Dan selanjutnya langkah hitam adalah mengajak pertarungan pion di B5. Pion putih makan pion hitam,
Selanjutnya dibalas oleh pion hitam memakan pion putih. Dan selanjutnya pion putih 2 pas ke B4. Ya. Selanjutnya hitam melakukan potongan. Ya, jadi pion hitam B3 dan putih makan pion pakai gajah ke B3. Selanjutnya pion hitam mengancam kuda putih ke B4. Kuda menyelamatkan diri ke E2 dan gajah hitam mundur. Selanjutnya kuda putih coba membantu serangan, mulai masuk ke pertahanan hitam. Selanjutnya respon hitam adalah mengancam dengan menjalankan gajah ke A6 dengan mengancam kastel atau benteng putih, ya. Bisa kita lihat. Nah, dan di sini Fabiana Caruana tidak meladeni ataupun menghiraukan ancaman gajah hitam tersebut, dan di sini Fabiano malah menjalankan pion ke G5 dengan mengancam kuda, berusaha untuk masuk ke pertahanan hitam. Dan tanpa membuang waktu, hitam merespon langkah putih dengan memakan kastel ataupun benteng yang ada di F1 melalui gajah. Jadi gajah kali F1, dan di sini direspon oleh putih. Gajah hitam dimakan oleh kastel putih, jadi kastel kali F1. Nah, coba kita analisa sedikit teman-teman chess lover semua. Disinilah letak kesalahan, ya, disinilah letak kesalahan putih, ya. Putih terlalu terburu-buru untuk mengambil keputusan menjalankan bidak ataupun pion ke G5. Dan langkah yang paling pas, paling tepat menurut kami yang harus dilakukan Fabiano untuk merespon ancaman dari gajah hitam terhadap kastel putih, langkah yang paling pas adalah sebaiknya Fabiano harus menjalankan atau mengamankan kastel ke F2. Dan selanjutnya langkah terbaik yang bisa dilakukan oleh hitam yaitu gajah, pertaruhan gajah dan gajah di C4. Dan langkah yang terbaik yang bisa dilakukan oleh putih untuk merespon tawaran dari hitam untuk pertarungan gajah yaitu melakukan backup terhadap gajah putih. Tujuannya jadi menjalankan kastel ke B2 untuk membackup gajah putih. Tujuannya adalah selain membackup gajah putih, juga keberadaan kastel di sini membackup ataupun mengamankan posisi pion hitam. Ya, karena di sini bisa kita lihat pion hitam sangat mulus perjalanannya kalau tidak dihalangin ataupun kalau tidak dijaga. Ya, kita kembali ke pertandingan selanjutnya. Jadi di sini karena putih sudah kehilangan satu kastel, itu sama saja putih sudah kehilangan kekuatan, sudah berkurang kekuatan ataupun amunisi
untuk buah putih ya. Dan selanjutnya untuk merespon ancaman bidak putih terhadap kuda hitam, maka hitam mengamankan posisi kuda ke E8 ya. Posisi kuda ke E8. Nah, jadi selanjutnya di sini langkah yang dilakukan putih adalah kuda makan pion di D5 dan hitam coba mengancam kuda melalui kastel ke B5, dan selanjutnya putih coba mengamankan keberadaan kuda, membackup, karena bisa kita lihat di sini chess lover ancaman hitam terhadap kuda putih, satu melalui menteri, satu melalui kastel. Oleh karena itu di sini putih coba menjalankan menteri untuk membackup keberadaan kuda yang ada di D5. Kuda putih yang ada di D5 ya. Nah, tapi menurut kami ini bukan langkah yang pas menurut kami ya. Nah, karena menurut kami langkah yang paling tepat ya yang harus dilakukan putih untuk membackup kuda adalah dengan menjalankan pion ke E4. Itu adalah langkah yang paling pas, karena kalau menteri bergerak ke E4, maka di sini menteri hitam akan memakan pion putih ya. Mari kita lanjutkan. Coba kita lanjutkan ya. Tadi di sini menteri ke E4 dan dijawab oleh hitam memakan pion yang ada di G5 ya. Selanjutnya putih coba mengancam menteri hitam, menteri kembali ke D8, menteri hitam dan putih selanjutnya masuk ke pertahanan hitam melalui pion ke F5. Selanjutnya kuda hitam coba melakukan ancaman terhadap menteri putih dan dilayani oleh putih dengan memakan kuda hitam ya. Nah, selanjutnya hitam merespon memakan kuda putih, dan di sini pion memakan pion hitam ke G6, menteri memakan pion putih, sekalian mengajak pertarungan menteri dan menteri karena hitam merasa sudah unggul secara prajurit. Dan selanjutnya putih memakan bidak yang ada di F7 sekaligus sekat, dan ya dimakan ataupun gajah putih dimakan oleh menteri hitam ya. Ini langkah yang paling tepat yang bisa dilakukan hitam, karena memang keputusan yang paling pas adalah memang menteri harus memakan gajah putih yang melakukan sekat terhadap raja hitam. Baik, coba kita seandainya hitam melakukan kesalahan dengan memakan gajah putih melalui kastel. Coba. Nah, dalam posisi ini seandainya hitam memakan gajah putih melalui kastel, maka itu
yang disebut blunder. Mari kita coba katakan hitam memakan gajah putih. Maka yang harus dilakukan putih selanjutnya adalah skak. Suka atau tidak suka, hitam harus menutup. Kalau hitam menutup menggunakan kuda, ya, kalau hitam di sini menutup menggunakan kuda, maka kuda akan sia-sia, ya. Coba dimakan, kuda hitam dimakan menteri putih, skak lagi, dan nah, langsung di sini Raja Putih mati. Ya, itu kondisinya kalau misalnya hitam melakukan kesalahan, ya. Kita kembali lagi. Ya, jadi kita kembali lagi di sini. Kita kembali lagi di sini, ya. Memang langkah yang paling pas adalah menteri memakan gajah putih, dan selanjutnya kastel putih memakan menteri hitam, pertukaran. Kastel hitam memakan kastel putih. Selanjutnya, ya, di sini selanjutnya putih menjalankan menteri ke D3 dan direspon oleh hitam. Nah, coba kali ini hitam mulai masuk menyerang, mulai menyerang putih, yaitu kastel ke G5, ya, raja putih ke G2, kuda hitam. Ya, di sini pemikiran Renat cukup baik dengan menjalankan kuda ke F5, karena keberadaan kuda di situ sangat membantu untuk menekan pertahanan putih. Dan selanjutnya putih coba mengancam keberadaan kuda hitam dengan menjalankan pion ke E4. Ya, dijawab oleh hitam dengan skak melalui kuda. Raja putih ke H3, kuda putih kembali lagi ke G6. Selanjutnya coba menteri mengancam kastel, posisi open, dan itu tidak, artinya dihiraukan oleh hitam, dan hitam merespon langkah putih dengan menjalankan tidak ke H5. Ya, di sini ada tanda-tanda putih sudah mulai mengalami tekanan dan keadaan raja putih sudah mulai terjepit. Ya, putih merespon langkah hitam. Raja coba menghindar ke G2, dan pion hitam mengancam kuda putih. Raja kembali lagi ke H3, raja putih kembali ke H3, dan pion hitam memakan kuda putih. Pion putih memakan pion hitam di G3. Raja hitam ke G7, menteri makan pion B4, kastel hitam ke F3, menteri putih skak ke B7, raja hitam menghindar ke H6, menteri
ke Menteri Putih ke B8, direspon oleh hitam dengan kastel ke E7. Kembali lagi putih di sini melakukan kesalahan dengan menjalankan pion ke D4 ya. Baik, kita lanjutkan. Di sini kastel hitam memakan pion putih dan pion putih tetap melaju melangkah ke D6, berharap bisa menjadi menteri pion putih. Kastel hitam mengancam pion putih dan coba menteri mengamankan ataupun mengancam kastel dengan melepaskan ataupun mengorbankan pion putih. Ya, kembali lagi di sini Caruana Fabiano melakukan kesalahan ya dengan mengancam kastel tetapi mengabaikan keselamatan pion ya. Dan selanjutnya hitam memakan pion putih di D6, menteri putih ke C3, kastel D5, putih menteri ke E3, kastel hitam ke A5, raja putih ke G2, kastel hitam mengancam menteri putih E5, menteri menghindar ke D4, lagi-lagi kastel mengancam menteri di D5, kembali menteri putih ke E3. Ya, chess lover, coba kita lihat di sini hitam coba melakukan jebakan dengan mengorbankan kastel dengan catatan apabila putih memakan kastel hitam, maka skenarionya adalah akan terjadi skak raja dan menteri. Nah, jadi di sini kalau putih termakan jebakan hitam, maka menteri putih akan menjadi taruhannya. Baik, kita coba lihat ya. Skenario-nya coba kita perhatikan. Menteri putih makan kastel hitam, maka kuda hitam akan melakukan skak sekaligus mengancam menteri. Nah, di sini pion tidak bisa memakan kuda karena dalam artian posisi open ya, terbuka. Ya. Itulah jebakan yang dilakukan oleh hitam terhadap putih. Ya, kita kembali lagi. Di sini jebakan yang dilakukan hitam tidak termakan oleh putih, dan putih menterinya bergerak ke E1. Selanjutnya hitam skak melalui kuda, dan kuda bergeser dan raja putih bergeser ke F2. Selanjutnya kastel hitam memakan pion G3. Di sini posisi hitam posisi hitam udah di atas angin ya, dan posisi putih sudah sangat terjepit, sebentar lagi mati ya. Menteri ke E4, dan di sini langsung hitam melakukan skak melalui kastel, dan suka atau tidak suka putih menyerah karena putih sudah tidak punya kekuatan apa-apa lagi ya dengan posisi skak seperti ini ya. Seandainya skenarionya katakan misalnya di sini dalam posisi seperti ini clear, akhirnya Caruana Fabiano menyerah pada langkah ke 58 ya, karena sudah tidak ada lagi kesempatan untuk menang secara kualitas dan secara kuantitas ya. Nah,
Skenarionya seandainya putih melakukan pengamanan terhadap raja, maka yang dilakukan hitam adalah skak mati. Baik, itu skenario pertama. Selanjutnya, seandainya menteri makan kastel dan kuda makan menteri, maka raja makan kuda, putih tidak akan bisa menang. Jelas posisi putih di sini kalah. Nah, skenario ketiga, katakan misalnya raja putih ke E1, selanjutnya hitam akan melakukan skak raja dan mengancam menteri, dan menteri makan kastel hitam, selanjutnya kuda makan menteri, raja makan kuda, dan dalam posisi ini kembali lagi dinyatakan bahwa hitam menyerah, hitam sudah unggul dan putih tidak punya kesempatan lagi untuk bisa menang. Jadi apapun yang terjadi, suka atau tidak suka, Caruana Fabiano harus berjiwa besar, harus kandas, harus pulang pada ronde ketiga atau putaran ketiga, dan Rinat Jumabayev melangkah ke pertandingan ataupun ke ronde selanjutnya. Ya. Nah, demikianlah chess lovers sekalian dimanapun berada, pertandingan kedua Grandmaster ini. Dan bila mana dalam penjelasan saya masih banyak kekurangan, mohon dimaklumin. Dan untuk mendukung channel ini, kami mohon untuk like, subscribe, dan klik lonceng biar Anda menjadi orang yang pertama untuk mendapatkan update dari kami, informasi dari kami, dan dukung kami agar tetap selalu untuk bisa mengupdate video-video seputar catur yang bisa berguna buat chess lover sekalian. Saya rasa demikian chess lover. Sampai berjumpa kembali. Salam sehat, tetap menjaga prokes 5M. Salam sehat, senantiasa tetap dalam lindungan Tuhan. Damai sejahtera. Selamat berjumpa kembali. Bye.